Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, pada malam hari ini kembali kita akan membacakan parita bersama untuk keterangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Untuk itu, marilah kita satukan tekad agar pembacaan parita ini dapat bermanfaat, dan pembacaan parita ini dilaksanakan oleh grup Anjang Sana Wihara Eka Dhammaloka Surabaya yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Damiko Tera. Untuk itu dibacakan bagi yang sedang menderita sakit, semoga segera sembuh kembali, ditujukan kepada Bapak Aris Angdriono Surabaya, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Bapak Buyung Mintarya Makassar, Bapak Kian Jaya Tansil Surabaya, Bapak Kong Jimmy Sunardi Surabaya, Bapak Rudi Swardana Banjarmasin, sekarang dirawat di Mount Elizabeth Singapura, kamar 5620, Bapak Teo Bun Gong Surabaya, Bapak Chan Hok Ing Banjar Wijaya Tangerang, Bapak Condro Prayogo Kurniawan Surabaya, Bapak Wongso Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Cendrik atau Jipmelan Surabaya, Ibu Fani Inawati Surabaya, Ibu Go Bikjin Surabaya, Ibu Hermin Teja Surabaya, Ibu Inge Tanujaya Makassar, Ibu Janti Lumintang Surabaya, Ibu Lau Lani Laurencia Surabaya, Ibu Lila Dewi Limantar Jakarta, Ibu Lindawati Pakuwon City Surabaya, Ibu Lu Wiping Surabaya, Ibu Riana Tangerang, Ibu Samsiah Pontianak, Ibu Chan Liannio Karawaci Tangerang, Ibu Fernalisa Surabaya, Ibu Waloyo Surabaya, Nyonya Lilian Ing Jakarta, Nyonya Lince Sambuaga Manado, Nyonya Lance Mansur Manado, Saudara Arya Mano Jakarta, Saudari Ari Chandrawati atau Wanting Ae, Saudari Novita Surabaya, Nyoman Kurniawati Surabaya, Anak Dom Jakarta. Untuk itu marilah kita awali dengan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam Baku Mayang Bhagawandang Saranang Gata Yono Bhagawasata Yasaca Mayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakare Hitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanggang Abhipujayama. Selanjutnya, sebelum pembacaan parita kita mulai, marilah kita awali dengan permohonan Tisarana Pancasila secara bersama-sama. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama
tatiyampi mayang bante, tisarane nasaha, Pancasila niyacama. Yamahang wadamitang wadeta. Amma bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Amma bante. Anatipata weramani sikkhapadang samadiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadiyami. Adinana weramani sikkhapadang samadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya majapamadhatana weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti. Silena boga sampada. Silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Amma bante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya pembacaan parita akan langsung dipimpin oleh Yang Mulia Bante Dhammiko Thera.
waktu kami persilahkan, Bante. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukan pembacaan Paliwacana Manggala Parista Sutagata yang berhubungan dengan upacara keberkahan dalam rangka puja bakti untuk saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit. Semoga dengan kekuatan, keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, dengan kekuatan kebajikan yang dilakukan, dengan kekuatan parita yang dibacakan, mengkondisikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, umur panjang, tercapai apa yang dicita-citakan, kesembuhan dari segala macam penyakit. Semoga segala duka, segala bahaya, segala penyakit menjadi sirna adanya dengan kekuatan Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Samanta cakawalesu atra gaccantu dewata sadamang munira sunantu sagamo kadang sage kame carupe girisikaratate cantalike wimane diperate cagame taruanagahane kihawatum hikete buma cayanto dewa jalatala wisame yaka ganda banaga titanta santikeyang muniwara wacanang sadawame sunanto Dhamma kalo ayam badanta Dhamma kalo ayam badanta Dhamma kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati Satta dewa manusanang Buddho bhagawa ti swakhato bhagavata dhammo Sandittiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabbo vinyuhi ti supatipanno bhagavato sawaka sanggo Ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo Nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo Sammicipatipanno bhagavato sawaka sanggo Yadidang cattari purisa yugani atta purisa pugala Esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punya ketang lokasa ti nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang
etena saca wajena soti te hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada Maha karuniko nato ataya sabba paninang puretwa parami sabba pato sambodi mutamang etena saca wajena mahontu sabu padawa Maha karuniko nato hitaya sabba paninang puretwa parami sabba pato sambodi mutamang etena saca wajena mahontu sabu padawa Maha karuniko nato sukaya sabba paninang puretwa paramisa bapato sambodi mutamang etena saca wajena mahontu sabu padawa Namo arahato sama sambuddha samahesino Namo utama dhamma saswakata sewate nida Namo mahasangga sapi wisida silat ditino Namo omatyara dasara tanataya sasadukang Namo omakatita satasawatu taya sapi Namo karapa bawena wigacantu upadawa Namo karanu bawena suwati hotu sabada Namo karasate jena widimhi homite jawa Yang kinci witang idawa hurang wa sagesuwa yang ratanang panitang Nano samang ati tatagatena idampi budhera tanang panitang Etena sacena suwati hotu Kayang wiragang amatang panitang Yada jaga sakya muni samahito Natena damena samati kinci idampi damera tanang panitang Etena sacena suwati hotu Yang Buddha seto pariwana yisucing Samadhi manantarikanya mahu Samadina tena samona wijati Idampi damera tanang panitang Etena sacena suwati hotu Ye pugala atasatang pasata catari etani yugani honti teda kineya sugata sasawaka ete sudinani mahapalani idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hoto ye supayutamana sadalhena nikamino gotama sasanamhi te patipata amatang wigaiha lada mudani buting bunjamana idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hoto kinang puranang nawang nati sambawang wirata citaya tike bawasming te kina bija awirul hicanda nibanti dirayata yang padipo idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hoto metanca sabalokasming mana sambawaye aparimanang udang ado catirianca asambadang awerang asapatang titancarang nisinowa sayanowa yawata sawigatamido etang sating aditeya brahma metang wiharang idamahu titinca anupagama silawadhasanena sampano kamesu ineya gedang nak hijatu gabase yang punareti ti apamano buddho apamano dhammo apamano sanggo pamanawantani siring sapani ahiwicika satapadi unana bisarabu musika kata meraka kata me parita patika mantu butani sohang namo bhagavato Namo satanang sama sambudanang Bojanggo sati sangkato damanang wicayo tata wiriyang piti pasadi bojangga catata pare samadu peka bojangga satete sabadasina munina samada kata bawita bahuli kata sangwatanti abinyaya nibanaya cak bodia etena saca wajena soti tehotu sabada ekasming samayena tomo galanan cakasapang gilane dukite diswabojangge sata desaye te catang abinandi twaroga mucing sutang kane etena saca wajena soti tehotu sabada ekada damaraja pigelanye nabi pilito cunda terena tanyewa bana petwana sadarang samodit waca abada tamhawutasi tanaso
etena saca wajina soti te hotu sabada, pahina te ca abadatina nampi mahisinang, magahata kilesa wapatanu patidamatang, etena saca wajina soti te hotu sabada. Wipasisana matu cakumanta sasiri mato siki sapina matu sababutanu kampino we sabusana matu nahata kasata pasino namatu kakusanda samarasena pamadino konagamana sana matu brahmana sawusi mato kasapasana matu wipamuta sasabadi anggira sasana matu sakya putta sasiri mato yo imang damamade sesi sabaduka panudanang ye capini butaloke yata butang wipasisung tejana api sunama hantawita sarada hitang dewa manusanang yang nama santi gotamang wijacarana sampanang mahantang wita saradang wijacarana sampanang budang wandama gotaman ti yandune mitang awa manggalan cayo camana posakuna sasado papagahodu supinang akantang budanu bawena winasamento yandune mitang awa manggalan cayo camana posakuna sasado papagahodu supinang akantang damanu bawena winasamento yandune mitang awa manggalan cayo camana posakuna sasado papagahodu supinang akantang sangganu bawena winasamento sakatwa budara tanang osatang utamang warang hitang dewa manusa nang buddha tejena sotina nasanto padawasa bedu kawu pasamento te sakatwa dhamara tanang osatang utamang warang parilahu pasamanang dhamma tejena sotina nasanto padawasa bebayawu pasamento te sakatwa sanggara tanang osatang utamang warang ahuneyang pahuneyang sanggate jena sotina nasanto padawasa be rogawu pasamentu te duka patacani duka baya patacani baya soka patacani soka hontu sabe pipanino etawa taca amhehi sambatang punya sampadang sabe dewa numo dantu sabah sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawa nabi rata hontu gacantu dewata gata sabe buddha bala pata pacekanan cayang balang arahantanan cate jena rakang bandami sabaso sabaro gawini muto sabasanta pawajito sabawera mati kantoni buto catuang bawa sabitiyo iwajantu sabarogo winasato mate bawat wantara yosuki digayuko bawa abiwadana silisani canguda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang soatala dosuki tawirul ho buddha sasane arogo suki toho hisaha sabehinya tibi saatala dasuki tawirul ha buddha sasane aroga sukita hohi sahasa behinya tibi te atala dasukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota sahasa behinya tibi sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu abya paja hontu paniga hontu suki atanang pariharanto sabe sata duka pamucanto sabe sata malada sampati tawika canto sabe sata kamasaka kamadayada kamayoni kamabandu kamapati sarana yang kamangkari santi kalyanang wapapakang wa tasa dayada bawi santi bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah budanu bawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabadamanu bawena sadasoti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah sangganu bawena sadasoti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya meditasi dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Damiko Tera. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, mari sejenak kita
melakukan bawana, mengembangkan batin, memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari meditasi kita lakukan. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita membacakan parita-parita suci, bermeditasi, maka pada kesempatan ini kepada Yang Mulia Bante Damikotera berkenan untuk memberikan anusasana. Waktu kami persilakan Bante. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu saudara sekalian, bersama pada malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual lewat media sosial. Dalam hal ini adalah aplikasi Zoom, yang memang sudah hampir 3 tahun aplikasi ini kita gunakan untuk kegiatan keagamaan Buddha, yang mana hal ini kita lakukan karena adanya pandemi. Tapi tentunya meskipun kita terbatas, sebatas layar, tentu hal ini tidak mengurangi motivasi kita, niatan kita untuk berbuat kebajikan, membacakan parita untuk saudara-saudara kita yang sakit, dan juga untuk belajar dhamma. Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal yang pasti terjadi dalam kehidupan ini. Sebagaimana diterangkan oleh Sang Buddha di dalam salah satu sutta, di dalam salah satu khotbah beliau yang bisa kita temukan pada kitab Suci Anguttara Nikaya kelompok 5. Apa 5 hal tersebut? 1, usia tua. 2, sakit. 3, kematian. 4, perpisahan. 5, kehilangan atau kehancuran. Ya, ini 5 hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita telaah satu demi satu. Nah, usia tua. Memang selama ini kita sering berpandangan, Bapak Ibu sekalian,
seseorang itu disebut tua kalau secara penampilan rambutnya memutih, kulitnya keriput, jalannya membungkuk, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, begitu makhluk itu mengalami proses kemunculan, seiring itu usia tua itu sudah berjalan. Kelapukan usia tua sudah menimpa terjadi pada makhluk yang muncul tersebut. Begini, satu contoh. Kita mengetahui kalau kita manusia itu sudah disebut makhluk hidup ketika proses pembuahan itu terjadi. Ketika sperma ketemu dengan sel telur, maka sudah disebut itu makhluk hidup. Nah, kan berkembang. Tidak hanya menjadi embrio saja kan? Dari embrio berkembang menjadi bayi, ya. Mulai muncul apa itu? Tangan, kaki, kepala. Nah, itu kan ada proses. Proses yang berjalan dari kecil menjadi besar. Dari ada berlangsung menuju tua. Ya, kan nggak mungkin juga selamanya di dalam perut ibu kandungnya, ibu yang mengandung. Ya, kan kadang-kadang heboh. Orang hamil sudah 10 bulan nggak brojol-brojol itu udah khawatir. Ya kan? Sudah khawatir. Ini yang saya kandung ini anak manusia apa anak genderuwo ini? Ya, jadi sudah khawatir. Nah, makanya dalam hal ini kan lazimnya kan 9 bulan 10 hari. Nah, kalau sudah 10 bulan belum juga brojol, belum juga lahir, nah sudah khawatir. Nah, inilah sebenarnya proses penuaan itu berjalan seiring proses pembuahan itu terjadi. Nah, setelah kita lahir, proses penuaan juga berjalan. Kan nggak mungkin kita tuh jadi bayi terus, jadi balita terus, jadi anak-anak terus. Kan seiring waktu berjalan, usia kita bertambah, kelapukan pun berjalan juga pada diri kita. Yang tadinya kita nggak bisa jalan, mulai bisa jalan. Yang tadinya kita bisa jalan, mulai bisa lari, dan seterusnya. Sampai hingga hari ini. Ya, jadi sebenarnya proses penuaan itu berjalan terus-menerus, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan cuma ngelihat rambut kita udah putih, wah saya sudah tua. Kulit kita mengkerut, wah saya sudah tua. Sebenarnya proses penuaan itu terjadi seiring kita mulai mengalami proses menjadi makhluk hidup. Ya, makanya ini tidak mungkin bisa kita tolak. Terimalah, ya. Memang banyak sekarang ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang itu tidak bisa menerima kenyataan hidup. Kan banyak bukti ya di mana itu terjadi. Ketika kulit mengkerut, ditarik-tarik, dioperasi. Hidung yang tadinya mancung ke dalam ditarik-tarik biar mancungnya keluar. Ya kan? Dagu yang tadinya apa istilahnya rata dibikin lancip. Ya, kayak hak sepatu. Ya, jadi terus begitu. Oke lah, bagian luar bisa kita permak. Ya, tapi bagian organ-organ tubuh kita yang di dalam, bisakah kita permak? Tidak. Ya, luarnya kenceng, luarnya hitam, tapi bagian tubuh yang di dalam itu mulai melapuk juga. Ya kan? Penglihatan kita nggak seperti dulu ketika kita umur 20-an. Sekarang kita sudah pakai kacamata, sudah ditambah 2 mata lagi. Iya kan? Gerak kita sudah tidak lagi segesit dulu. Nah, cara yang terbaik adalah berusahalah menerima penuaan ini. Jangan menolak, karena hal ini adalah hal yang tidak mungkin bisa kita tolak. Karena kalau kita menolak penuaan ini, maka kita semakin menderita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah sakit. Siapa sih di dunia ini yang nggak pernah sakit? Ya kan? Pasti kita dari kecil sampai umur sekian ini sekarang pernah mengalami sakit. Mulai dari sakit yang ringan sampai sakit yang berat. Yang mungkin karena sakitnya itu sangat berat,
sampai mengancam nyawa kita, sampai mengancam kehidupan kita. Nah, setiap makhluk pasti pernah mengalami sakit. Ya, jadi jangan dikira manusia aja yang bisa sakit. Makhluk-makhluk yang lain juga bisa sakit. Sekarang kalau kita piara kucing, kucing kita itu bisa sakit. Kita piara guguk, guguk kita itu bisa sakit. Saya di wihara ada guguk 3. Kadang-kadang guguknya itu murung, diem. Nah, tanda-tanda bahwa guguk itu mulai sakit. Dan kalau guguk di wihara itu sudah mulai sakit, biasanya sama ibu-ibu, guguk itu dikasih tolak angin. Ya, kalau dikasih tolak angin, ya pakai pipet itu, ya masih belum juga sembuh, dikasih milanta. Ya, untuk apa? Untuk mengembalikan kondisi badannya. Sampai juga ada guguk yang dulu itu sakit lambung sampai mati dia. Ya, karena sakitnya itu parah. Ya. Nah, ini makanya kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, yang mengalami sakit itu bukan cuma kita manusia, tapi setiap makhluk yang mengalami kelahiran tidak luput juga dari sakit. Ya, makhluk-makhluk di sekitar kita yang ada, yang bisa terlihat, yang bisa kita sentuh, pun mengalami sakit. Sang Buddha berpesan di dalam salah satu khotbahnya, kalau badanmu sakit, jaga jangan sampai pikiranmu ikut sakit. Kan kadang-kadang ada, ya kan? Dibawa ke rumah sakit karena lagi sakit. Dideteksi, diperiksa sama dokter, sebenarnya belum ketemu. Ya, belum ketemu karena memang ada keterbatasan alat, keterbatasan kemampuan dokternya, tapi langsung berpikirnya jelek. Wah, jangan-jangan kata dokter saya ini nggak sakit. Jangan-jangan nih tetangga saya nih yang ngerjain saya. Nah, itu ya, sudah badan fisiknya sakit, pikirannya juga ikut sakit. Nah, ini makanya kita harus menjaga. Kalau saat ini fisik kita sedang sakit, jaga jangan sampai pikiran kita ikut sakit. Ya, karena kalau badannya sudah sakit, pikirannya ikut sakit, itu hanya akan membuat penyakit fisik kita semakin parah. Ya, jadi kita digerogoti oleh sikap mental, oleh pikiran, oleh batin yang juga didera oleh penyakit batin berupa kebencian, ketidaksukaan, prasangka buruk sama orang lain. Ya, jadi jagalah pikiran kita jangan sampai ikut-ikutan sakit. Ini yang kedua yang tidak mungkin bisa kita hindari, tidak mungkin bisa kita tolak. Ya, karena ini biku-biku juga baru pada katinaan ya. Kon warawiri sono ini saya ini lagi sakit pinggang ini. Ya kan kalau sekali acara 2 jam duduk, ya kan lumayan juga ini. Tadi saya coba senam-senam itu gaya-gaya kodok itu kan yang begitu-begitu tuh. Rada enakan ini, rada entengan. Ya kemarin tuh rasanya mau gerak-gerak begini aja tuh rasanya linu pinggang ini. Tadi saya senam-senam sebentar. Ya ini sudah rada enakan meskipun masih rada linu. Ya, belum lagi kan untuk ke lokasi acara kan juga menempuh perjalanan otomatis ya meskipun di mobil pribadi, di kendaraan pribadi ya tetap aja kena angin. Ya namanya perjalanan 2 jam, 3 jam, ya kadang-kadang lebih. Ya pasti kita ini memiliki tubuh ya yang masih alami, yang masih normal, pasti mengalami rasa capek, mengalami rasa sakit. Nah, kemudian yang ketiga adalah kematian. Ya, kematian tidak mungkin bisa kita tolak. Kalau kita membaca buku-buku sejarah Tiongkok dari zaman dulu sampai sekarang, ya banyak orang-orang itu berupaya mencari cara agar dia tidak bisa mati. Ya satu contoh kalau kita membaca sejarah Tiongkok, Kaisar Qin Shi Huang, ya dari dinasti Qin itu yang bikin tembok besar itu, dia kan mencari cara agar tidak bisa mati. Caranya gimana? Saya pernah menonton sebuah film dokumenter tentang Kaisar Qin Shi Huang ini. Itu minumin merkuri. Merkuri itu kan buat nyuci emas ya. Karena minumin merkuri terus dia keracunan merkuri. Mati juga dia. Ya meskipun sampai sekarang karyanya masih abadi, masih kita bisa lihat, masih kita bisa tonton. Tapi yang namanya kematian tidak mungkin bisa kita tolak. Ya, tidak mungkin kita bisa hindari. Kan di dalam Dhammapada Sang Buddha menyatakan, hidup kita ini seperti sapi-sapi yang dihalau oleh gembala ke padang rumput. Hidup kita ini dihalau oleh waktu menuju kematian.
Ya, hidup kita ini dihalau oleh waktu menuju pada kematian. Ya kan kita digiring waktu kan? Digiring oleh waktu. Terus umur kita bertambah tuh Romotoni kemarin kan baru ulang tahun tanggal 8. Nah, udah berapa? 60 lebih kan digiring kemana? Digiring ke Adijasa, digiring ke Eka Pralaya, digiring ke Heaven ya. Itu kita tuh digiring seperti itu. Nah, inilah yang harus kita sadari. Semakin kita bertambah umur, semakin masa hidup kita itu mengalami pengurangan. Kematian tidak mungkin bisa kita tolak. Namun sebelum kematian itu tiba, Bapak Ibu sekalian, kita harus menyiapkan bekal agar kita bisa menuju alam bahagia. Nah, dalam hal ini kita perlu ya mempelajari, mempraktikkan, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang sederhana ya memang 3, melatih dana, melatih sila, melatih bawana. Agar bila mana hidup kita berakhir, agar bila mana kematian itu datang kepada kita memiliki kondisi-kondisi yang bisa membawa kita lahir kembali di alam bahagia. Ya, ini yang ketiga tidak mungkin bisa kita tolak, tidak mungkin bisa kita hindari. Yang keempat adalah perpisahan. Ya, kan nggak mungkin nih kita nih sekarang ketemu di Zoom. Mau Bapak Ibu ketemu terus sampai pagi besok? Mau nggak nge-Zoom terus sampai pagi besok? Kan nggak mungkin kan? Sekarang kita ketemu mungkin 5, 10 menit, 20 menit, 30 menit lagi kita pasti berpisah. Sekarang kita berkumpul, ya pasti kita akan berpisah juga. Ya nggak selamanya pertemuan itu. Yang penting yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertemu dengan siapapun, buatlah pertemuan itu hal yang membuat orang terkesan dengan diri kita akan kebaikan hati kita. Ya, jadi jangan sampai ketika ketemu sama kita tuh mereka malah jenuh. Kenapa? Karena kita memiliki energi yang negatif. Ya, kan sebenarnya kita tuh bisa merasakan Bapak Ibu sekalian, orang itu menyenangkan tidak menyenangkan dari ekspresi wajahnya. Ya kan kadang-kadang terlihat kan? Ya. Terlihat nggak? Bisa merasakan nggak dari ekspresi wajah seseorang? Kalau orang itu pikirannya penuh kejahatan, penuh kebencian, penuh keserakahan, penuh ambisi, ya ekspresi wajah dia akan menggambarkan demikian, nggak enak dilihat. Ya, ya satu contoh maaf, yang kemarin baru lengser dari DKI. Ya, ya itu kan kita bisa melihat ekspresi wajahnya. Ya, nah itu satu contoh. Nah, buatlah ketika kita bertemu dengan seseorang itu menjadi pertemuan yang mengesankan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tahu kita memiliki pikiran yang baik, memiliki ucapan yang baik, memiliki perbuatan yang baik. Sehingga pertemuan itu menjadi pertemuan yang mengesankan, sehingga bila mana berpisah, ya perpisahan itu bukan menjadi sesuatu yang membuat orang itu menyesal dengan kita. Ya kenapa? Karena kita baik kepada mereka. Sehingga apa? Tidak ada rasa sesal. Kadang-kadang kita ketemu seseorang, nyesel saya ketemu dia. Kenapa? Orangnya begini-gini. Bencekno. Ini orangnya menyenangkan. Jadi tidak ada rasa sesal ketemu dengan dia. Ya, jadi perpisahan itu pasti terjadi. Setiap kali kita bertemu dengan seseorang, buatlah pertemuan itu sebagai pertemuan yang paling berkesan. Dan ketika perpisahan itu terjadi juga tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita tangisi, karena itu juga satu hal yang alamiah pasti terjadi. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir adalah kehilangan atau kehancuran. Contoh sederhana Bapak Ibu sekalian, kita ini mulai mengenal smartphone itu sekitar 20 sampai 15 tahun yang lalu ya. Ya kan? Saya ingat itu saya punya handphone, itu smartphone-nya itu Smartfren. Tahun 2005-an, waktu saya baru 1 wasa, 2 wasa jadi biku. Itu kayak coklat begitu, Smartfren itu. Itu cuma ada sinyalnya di Jabodetabek. Begitu saya ke Bali, saya bawa handphone itu, nggak ada sinyal.
Ya, nggak ada sinyal. Nah, sekarang kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu sekalian, sudah berapa kali kita ganti handphone? Mungkin ada lebih dari 10 sampai 20 kali. Ya kan? Karena setiap kali perusahaan mengeluarkan produk handphone itu dirancang untuk kurun waktu tertentu. Bagian jeroan handphonenya itu 2 tahun, 3 tahun itu, 4 tahun itu maksimal. Ya, itu memang sengaja dirancang. Kenapa? Karena memang mereka akan mengeluarkan setiap produk. Dan ketika produk itu keluar, pasti kita ingin mengganti handphone kita. Nah, kehilangan-kehilangan, kehancuran-kehancuran itu terjadi. Ini hal yang sederhana ya. Kan kadang-kadang ketika handphone itu masih baru, wah kita melekat sekali. Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang kalau tidur itu handphonenya ditaruh di sebelah bantalnya? Ayo, jujur, ngaku. Itu kan bahaya. Ya, itu kan bahaya. Kenapa? Sinar radiasi gelombang elektromagnetik itu bekerja. Kenapa? Karena koneksi sinyal dengan BTS itu berjalan terus. Makanya kan itu bisa menyebabkan kalau orang seperti itu mengalami kanker otak. Jadi penyakit dicari itu, Mak. Ya, makanya saya sering menyarankan kalau mau tidur itu handphonenya di off aja, dimatikan. Ya, biar kita tidak terganggu oleh sinar radiasi gelombang elektromagnetik, biar kita juga tidak terganggu oleh orang-orang iseng yang memang punya niat tidak baik sama kita. Ya, kan kadang-kadang ada. Saya dulu juga sering diteror orang itu. Ya, makanya sejak saya pegang handphone sampai sekarang, kalau malam tuh handphone saya tidak hidup. Ya Romotani mungkin ingat ketika papa saya meninggal sampai dicari-cari. Kenapa? Karena sampai jam 7 handphone saya masih belum hidup. Ditelepon handphone saya belum hidup itu. 2008 itu. Karena dicari-cari ke Surabaya padahal saya sudah pulang, sudah ada di Jakarta. Ya. Jadi itu. Jadi kita pasti mengalami kehilangan, kerusakan, kehancuran. Ya, ini contoh yang sederhana saya gunakan contoh handphone. Ya, contoh handphone. Kan awal-awal muncul kita melekat. Awal-awal muncul kita sangat suka. Awal-awal muncul kita sangat memegangnya terus. Tapi begitu seiring waktu berlalu, ya daya kemampuan handphone itu pun mulai melemah. Rasa tertariknya berkurang. Ya kan? Lama-lama rusak, hancur. Apa kita mau simpen terus tuh handphone yang butut, handphone yang jelek? Kan nggak mungkin toh. Kenapa sudah punya yang baru, mendingan yang ini yang lama yang udah rusak ini buang aja ke tempat sampah. Itu analogi barang yang kita miliki. Baru satu. Barang-barang lain kan masih banyak yang kita miliki. Yang pasti mengalami kehancuran juga. Termasuk diri kita. Kita pun pasti akan mengalami proses kehancuran. Kita pun pasti akan mengalami proses kerusakan. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ya, jadi disinilah sebenarnya salah satu pentingnya kita belajar Dhamma. Apa? Memahami ketidakkekalan hidup. Ya, proses usia tua, proses sakit, proses kematian, proses perpisahan, proses kehilangan atau kehancuran itu adalah sifat kehidupan. Ya, kalau kita tidak punya kebijaksanaan, kita melekat kuat, tentunya ketika ini semua terjadi, itu akan membuat mental kita stres. Batin kita menderita. Tapi dengan kita belajar Dhamma, kita bisa memahami semua itu adalah sifat kehidupan. Ya, yang harus berusaha kita terima, yang harus berusaha kita pahami, yang harus berusaha kita mengerti. Kenapa? Karena di dalam khotbah pertama Sang Buddha sudah menjelaskan, ya, dukkha arya sacang bhikkhave. Ya, dukkha arya sacang, ada kebenaran mulia pertama tentang dukkha. Ya, tentang dukkha. Terimalah. Ya, dukkha itu harus dimengerti. Ketika dukkha itu bisa kita mengerti, pikiran kita menjadi jernih.
pikiran kita menjadi bijak. Pikiran kita bisa menerima. Sehingga apa? Ketika pikiran jernih, maka kita bisa memahaminya dengan terang, dengan jelas. Ya, sekali lagi, duka itu akan semakin kuat bila mana semakin kita lekati apa-apa yang kita miliki. Ya, ingat duka itu ada sebabnya. Sebabnya adalah nafsu keinginan. Dan ada jalan untuk melenyapkan duka, ada cara untuk melenyapkan duka. Ya, makanya di sini kita harus berlatih, belajar, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha agar kita bisa menerima, memahami apapun yang terjadi dalam kehidupan. Ya, praktikanlah Dhamma, pelajarilah Dhamma agar batin kita tumbuh dan berkembang di dalam hal-hal yang baik, tumbuh berkembang di dalam hal-hal yang positif, bisa menerima, memahami sifat kehidupan. Semoga uraian singkat ini menambah wawasan pengetahuan Bapak Ibu sekalian, bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bantus kita atas, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas anusasana yang telah diberikan. Semoga dapat menginspirasi dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melengkapi anusasana, mungkin dari Suhu Kasin dipersilahkan untuk secara singkat Suhu sebagai wakil dari GAE. Silakan Suhu Kasin. Terima kasih Maharomo Tony yang malam ini sebagai acara ini. Yang kami muliakan Bante Dhammika Thera, yang saya hormati Romo Ramani, yang saya kasih umat Gaes dimanapun berada. Malam ini adalah kesempatan yang baik kita yang dituntun oleh Yang Mulia Bante Dhammika Thera ini. Karena serangkaian dibacakan Parita Sutta maupun Gatha telah memancarkan kasih melalui meditasi dan anusasananya yang luar biasa. Memang semuanya biasanya meremehkan Dhamma, tapi semuanya itu bila Dhamma ini tidak diresapi benar-benar akan menjadi kecewa yang luar biasa. Apa yang dikatakan Yang Mulia Bante Dhammika tadi, semuanya tidak kekal. Semuanya akan menjadi, kalau kemelekatan pasti akan membawa suatu kecewaan. Malam ini kita bersama-sama untuk membacakan Parita Sutta maupun Gatha ini untuk pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kita yang secara fisiknya kurang nyaman. Tentu dengan siraman tadi ini akan membangkitkan suatu imun gangguan-gangguan. Semoga bisa lenyap. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Suhu Kasin atas komentar yang telah diberikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bante Dhammika Thera untuk melengkapi dengan pelimpahan jasa, Bante. Terima kasih. Tuang air enggak ini? Ada yang udah siap air di rumahnya? Ada yang di rumah, ada Bante. Yang di rumah ya, ada yang menyiapkan air, Bante. Jasa baik yang sudah kita buat pada malam hari ini, melantunkan parita, bermeditasi, menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, menyatakan tekad untuk melatih 5 latihan sila, dan juga mendengarkan anusasana. Mari jasa-jasa baik ini kita limpahkan pada sanak keluarga, leluhur yang telah meninggal, pada semua makhluk yang membutuhkan jasa dan memiliki ikatan karma dengan kita. Semoga juga jasa-jasa baik ini menjadi kondisi yang bisa membawa kesembuhan bagi sahabat-sahabat kita yang saat ini mengalami sakit.
Semoga semuanya kembali pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa. Yata wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati citang batitang tumhang kipamewa samijato sabe purentu sangkapa cando panaraso yata mani jotiraso yata sabitiyo iwa jantu sabarogo winasato mate bawa twantara yosuki digayuko bawa Abiwadana silistani canguda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang ayan cakoda kinadina sanggang miso patitita digaratang hitaya satana so upakapati sonyati damoca ayang nidasito petana puja cakata ulara balanca bikuna manupadinang tumhehi punyang pasutangan napakang Ti idang wonya tinang hotu sukita untunya tayo, idang wonya tinang hotu sukita untunya tayo, idang wonya tinang hotu sukita untunya tayo, ayudo balado diro wanado patibanado, sukasadata medawi sukang so adigacati, ayung datwa balang wanang sukan capati banado, digayu yasawahoti, yatayatu papajati, Tite atalada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota sahasa behinya tibi ratanata yanu bawena ratanata yate jasa dukaroga baya wira soka satu cupadawa aneka antara ya piwina santua sesato Jaya sidi danang labang soti bagyang sukang balang siri ayu cawano cabogang wudi caya sawa Satawa saca ayu ca jiwa sidi bawantu te bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba budanu bawena sada soti bawantu te bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba damanu bawena sada soti bawantu te bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba sanggano bawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita menghormat kepada Yang Mulia Bante Damiko Tera sekaligus berterima kasih atas tuntunan parita dan pelimpahan jasanya dengan mengucapkan bandani diawali dengan Okasa Pandami Bante. Ayuwano sukang balang sukita taduka mucantuk semoga bahagia bebas dari duka. Terima kasih. Satu. Anumodana Bante, selamat malam. Ya. Selanjutnya nanti kalau ada waktu yang luang yang mau berbincang-bincang, namun sebelumnya marilah kita tutup dengan nama Karapata lebih dahulu. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Waktu saya kembalikan ke Romo Edi. Silakan Romo Edi. Terima kasih. Anumodana Romo Tony atas waktu yang diberikan pada saya. Anumodana Bante atas kesempatan menghadiri acara Zoom pada malam hari ini. Ya, untuk masa depan seperti biasa Zoom pukul 7 bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mungkin mendaftarkan saudaranya atau famili atau kerabat bisa menghubungi HP Wihara atau HP Ibu Hili atau HP saya.
Ya, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan serta kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini, akan mengondisikan saudara-saudara kita semoga cepat sembuh, cepat sehat, bisa pulih kembali dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Ya. Sekian saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Budaya. Oke, Bante, terima kasih Bante. Terima kasih, selamat malam Bante. Ya, Ya, sama-sama yuk. Ya, oke. Hostnya gimana? Mau ditutup sekarang atau ada yang